Halo guys, kembali lagi bersama dengan saya. Di sini saya akan memberikan laporan pembelajaran pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 di mata kuliah penulisan berita artikel yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Adi Kusuma. Di sini kelompok 5 membahas strategi memahami dan menganalisis artikel dari berbagai jenis, dari opini, esai, fitur, dan news. Oke, yang pertama adalah pengertian artikel. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun KBBI, artikel diartikan sebagai karya tulis lengkap dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Selanjutnya ada ciri-ciri artikel. Artikel adalah salah satu jenis tulisan ilmiah, memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama itu ada tulisan berdasarkan data ataupun fakta. Yang kedua, dikerjakan melalui proses analisis yang kritis. Yang ketiga, mempunyai sistematika yang rapih. Yang keempat, mempunyai struktur yang teratur. Dan yang kelima, terbuka terhadap pengujian. Selanjutnya ada tata cara penulisan artikel yang baik dan benar. Yang pertama itu ada pedoman umum. Kemudian yang kedua, sistematika penulisan bagian awal. Yang ketiga, judul dan nama penulis. Yang keempat, abstrak. Dan yang terakhir ataupun yang kelima, referensi. Selanjutnya ada pengertian artikel opini. Jenis tulisan opini sering ditemukan dalam media cetak, surat kabar, majalah, atau jurnal, dan dapat pula ditemukan dalam media elektronik yang disajikan berupa newspaper, jurnal, atau magazine. Opini merupakan karya ilmiah populer yang mengacu pada referensi pemikiran yang berlaku. Itu berdasarkan Sakarya dan Asis pada tahun 2018. Teknik menulis artikel opini. Artikel opini berisi mengenai pendapat seseorang tentang sesuatu hal yang sedang terjadi. Namun bagi penulis pemula, menulis artikel opini perlu memperhatikan teknik-tekniknya. Menurut Iqbal, proses menulis yang disarankan bagi kalangan penulis pemula adalah free writing dan juga rewriting. Dengan teknik free writing berarti kita menulis secara bebas tanpa memperdulikan bagus atau tidaknya tulisan yang sedang dibuat. Apabila kita berada dalam suatu kondisi tertentu, misalkan marah atau gembira. Selanjutnya ada ciri-ciri artikel opini. Artikel opini biasanya diterbitkan oleh koran ataupun majalah. Karena tempatnya terbatas, artikel pada umumnya tidak terlalu panjang, hanya sekitar 4 sampai dengan 6 halaman, kuarto spasi ganda. Berbeda dengan jurnal yang ditulis dengan gaya ilmiah akademis, pembaca artikel opini untuk koran ataupun majalah adalah masyarakat umum. Kemudian langkah-langkah dalam menulis artikel opini. Yang pertama, mengenal sumber bahan tulisan. Yang kedua, mulai menulis. Yang ketiga, menulis itu seperti bercerita. Dan yang keempat, belajar menulis dari seorang epistoholik. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam menulis artikel opini. Yang pertama, mengenal sumber bahan tulisan. Yang kedua, mulai menulis. Yang ketiga, menulis itu seperti bercerita. Dan yang keempat adalah belajar menulis dari seorang epistoholik. Pengertian artikel esai. Salah satu jenis karya tulis yang berisi kombinasi antara dan opini. Esai lebih bersifat subjektif dari sudut pandang penulisnya yang bersifat spekulatif dan interpretatif. Esai mencakup narasi yang bisa berupa kritik, argumentasi dari pengamatan kehidupan sehari-hari. Tujuan esai ada 3. Yang pertama itu ada meyakinkan pembaca agar percaya terhadap pendapat penulis mengenai sebuah fenomena tertentu. Yang kedua, menerima pendapat. Jadi penulis ini membuat pembaca bisa menerima pemikiran penulis yang tertuang di dalam esai tersebut. Nah, dan yang ketiga adalah memberikan informasi mengenai topik yang dibicarakan menjadi sumber informasi terhadap suatu opini atau penelitian yang telah dilakukan. Kemudian ada struktur esai muda, yaitu yang pertama ada pendahuluan yang berisi latar belakang materi yang akan dibahas dan
pengantar materi yang akan dinilai oleh penulis. Yang kedua ada tubuh esai yang berisi data dan informasi seputar subjek atau topik yang akan dibahas oleh penulis. Yang ketiga ini penutup yang berisi konklusi atau kesimpulan. Bagian penutup ini membahas kembali ide pokok, ringkasan tubuh esai, dan dapat juga beberapa hasil observasi yang diangkat. Kemudian ada jenis-jenis esai berdasarkan penulisan. Yang pertama itu esai cerita, yang kedua esai paparan, yang ketiga esai argumentatif, yang keempat esai ajakan atau persuasif. Yang berdasarkan keragaman yang diangkat itu ada 7. Yang pertama itu esai deskriptif, yang kedua esai tajuk, yang ketiga esai cukilan watak, yang keempat esai pribadi, yang kelima esai reflektif, yang keenam esai kritik, dan yang ketujuh artikel penelitian. Mungkin cukup sekian laporan pembelajaran yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. See you the next video.